Saya Poso. Kali ini saya akan membahas salah satu isu yang tengah hangat dibicarakan teman-teman. Katanya, dengan adanya aturan ini membuat pemerintah kita menjadi kebal dengan hukum. Penasaran bagaimana? Ikuti videonya sampai habis. Baiklah teman-teman, saya akan membahas mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini teman-teman. Yang mana dengan diundangkannya Perpu ini menuai cukup banyak kontroversi teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh salah satu peneliti Formapi, Bapak Lucius Karus, yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya Perpu ini, khususnya terdapat pada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, yang pada intinya berbunyi, kita tidak dapat menuntut pemerintah secara perdata maupun pidana ketika terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh kebijakan dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini teman-teman. Namun jika kita telaah secara lebih mendalam, sebenarnya apa alasan pemerintah sehingga mengundangkan Perpu ini teman-teman? Karena kita tidak boleh hanya melihat dari sisi kita sebagai masyarakat awam. Kita juga harus memposisikan diri kita sebagai tubuh pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan negara. Hal yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi teman-teman, bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini demi menyelamatkan kondisi negara. Patut kita permasalahkan ketika yang di bawah adalah kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Karena dalam hal ini, ada 3 komponen utama ataupun fokus utama pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19. Yang pertama adalah keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah jaring pengaman sosial. Dan yang terakhir adalah pemulihan ekonomi bagi yang terdampak. Nah, ketiga hal ini tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil teman-teman. Bahkan sampai melebihi defisit negara kita. Tidak kecil, mencapai angka 45,1 triliun rupiah. Sebesar itu angka yang dikeluarkan teman-teman. Sehingga dalam perencanaan pembiayaannya, itu membutuhkan perencanaan yang luar biasa teman-teman. Dan kita masuk poin kedua. Perpu dikeluarkan karena suasana genting dan kondisi yang mendesak. Dan di samping juga pembiayaan yang sangat besar, menyentuh angka 405,1 triliun rupiah, yang menyebabkan pembiayaannya melampaui defisit tambahan anggaran pada PDB yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yang memaksimalkan hanya 3% limitnya teman-teman. Sehingga pemerintah mengambil siasat untuk mengganti Undang-Undang Keuangan Negara ini dengan peraturan pemerintah, teman-teman. Hal ini pun sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi kita, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, teman-teman, yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maka secara konstitusional pun atau secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebenarnya pemberlakuan Perpu ini tidak melanggar aturan apapun. Yang ketiga, Perpu ini tidak melindungi mereka yang melaksanakan tugas dengan tidak itikat baik dan tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Artinya teman-teman, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kita bukanlah kewenangan yang absolut teman-teman. Bukanlah kewenangan yang tanpa batas. Seperti yang tertera pada pasal 27 ayat 2 Perpu nomor 1 tahun 2020 ini, di poin paling akhir itu dijelaskan bahwa jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kita garis bawahi dengan itikat yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku teman-teman. Artinya masih ada batasan, masih ada koridor pemerintah kita dalam menentukan kebijakan-kebijakannya dalam upaya menanggulangi COVID-19 ini teman-teman. Jadi menurut saya sedikit kurang tepat jika dikatakan pemerintah kita menjadi kebal akan hukum dengan diundangkannya Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Dan di dalam KUHP kita juga sebenarnya sudah diatur. Dalam pasal 51 ayat 1 itu disebutkan barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana. Di dalam KUHP pun sudah diatur hal ini tidak dapat dipidana, teman-teman. Dan jika kita lihat dari segi hukum tata negara secara luas, yang menggabungkan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara secara satu, tentu dalam hal ini pemerintah kita sudah menjalankan fungsi administrasinya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa fungsi administrasi negara adalah menjalankan kondisi negara dalam kondisi yang dinamis, dalam kondisi yang bergerak dalam tanda kutip teman-teman.
Nah, bergerak di sini yang dimaksudkan adalah teman-teman, pemerintah kita menjalankan negara tidak melulu menggunakan regulasi-regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang telah ada. Karena orientasi pada kebijakannya adalah kepentingan masyarakat, adalah kesejahteraan masyarakat. Demikianlah ulasan singkat mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020 dari saya, Puso. Tentu terdapat kekurangan dalam argumentasi yang saya berikan, namun semoga ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakusa, yakin usaha sampai. Saya Puso, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.